Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Dan kalau saat ini kita diberikan kesempatan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, mari kita menyatakan bahwa kita sangat mencintai Tuhan. Kita mau menyatakan betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Nama Yesus yang indah di dalam kehidupan kita. Dan kita mau terus mencintai Dia. Kita mau tinggikan, kuagungkan Dia selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya, puji Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Engkau indah. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Haleluya Tuhan Yesus. Ku mau menyembahmu Tuhan. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Oh haleluya. Semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Untuk saat ini kami boleh menikmati kembali Tuhan peribadahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Betapa rindu hati kami Tuhan untuk selalu datang beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Saatnya Tuhan kami rindu terus Tuhan memberkati Engkau lewat setiap pujian kami. Biarlah Tuhan yang beracara,
Tuhan yang mengambil alih ibadah kami Tuhan. Bahkan setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami dapat menikmati Engkau Tuhan. Kami Tuhan dapat memiliki pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan lewat ibadah yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat saat ini. Kami mau buka ibadah ini dan kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah banyak menerima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerahnya yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan kita tidak dapat membalasnya selain kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari melalui ibadah kita mau meninggikan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar tiada terbilang. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya, haleluya Yesus, besar, oh tiada terbilang. aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari dengan bersukacita kembali nyanyikan pujian ini, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh besarkanlah namanya. Mari dengan mengangkat tangan kita katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Kau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau layak kami tinggikan. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Amin, haleluya. Layak dipuji, disembah, di bumi, di sorga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami. Amin. Engkau Raja kami, layak dipuji, disembah, di bumi, di sorga. Engkaulah Tuhan kami. Oh amin, haleluya. Segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji, disembah, di bumi, di sorga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang
yang kekal dan mulia. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi. Amin, haleluya. Untuk mengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi. Amin. Untuk mengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya, untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Engkau jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sebab Dia Raja dalam hidup kita. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Tuhan kita yang maha besar, Dia Tuhan kita yang maha kuasa, Dia Raja segala raja. Nyanyikan pujian ini, Tuhanku maha besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar. Amin, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya,
Nama Yesus, nama yang terindah di dalam kehidupan kita, nama di atas segala nama. Oleh sebab itu sebagai umat-umat Tuhan, kita menjadikan Dia sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Kita mau terus menyembah Tuhan, kita mau terus meninggikan nama Tuhan. Dia segalanya di dalam kehidupan kita. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah Tuhan yang sama seperti Engkau. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, amin, haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus, namamu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita mau terus nyanyikan pujian ini sebagai penyembahan kita. Wanita, nyanyikan pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Mari para pria, sama-sama nyanyikan pujian ini. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan
semua lidah akan mengaku Engkau Yesus Tuhan kami, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi iman kami kepada Engkau Tuhan, bahwa satu saat nanti bahwa semua orang akan bertelut, akan menyembah Engkau. Semua orang akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah tebus kami, Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Biarlah nama-Mu saja yang boleh selalu kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sajalah ada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian yang sudah kami nyanyikan naik di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mari Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan Tuhan, untuk kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, layakkan kami menerima berkat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi juga kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu boleh kami terima, kami renungkan dan kami lakukan bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini yang menjadi doa kami. Kami alaskan semuanya dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Syukur kepada Tuhan, kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan Agustus. Dan ibadah pada kesempatan ini disertai dengan perjamuan kudus. Baik, puji Tuhan, firman Tuhan akan memberkati iman kita. Firman Tuhan memberikan jawaban. Firman Tuhan memberikan perjanjian Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi, yaitu dari Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu adalah firman Allah yang akan kita terima, yang akan menyiapkan iman kita dan memberikan kebenaran-kebenaran yang akan kita lihat. Di situ disebutkan judulnya, temanya ayat 9, nama di atas segala nama. Sekali lagi, nama di atas segala nama. Yang dimaksud di sini adalah nama Yesus. Nama Yesus di atas segala nama. Banyak sekali nama yang ada dalam dunia ini, mulai dari Adam sampai nanti hari kedatangan Tuhan. Banyak sekali, tapi firman Allah tegaskan dalam Filipi pasal 2 ayat 9, nama di atas segala nama, siapapun apapun. Di sini dimaksud adalah nama Yesus. Nah, saudara, berbicara mengenai nama Yesus, nama di atas segala nama, kalau kita mau melihat penyebab, ada apa? Kenapa disebut nama di atas segala nama? Untuk itu kita bisa naik ke atas beberapa ayat, dan kemudian kita akan mengerti kenapa Rasul Paulus tuliskan bagi jemaat Tuhan yang di Filipi mengenai nama di atas segala nama itu. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam
mulai dari pasalnya yang kelima, Filipi 2 ayat kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saya tertarik ayat 5 ini diawali dengan kata hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Dalam salinan Yunani dituliskan dengan dan lihatlah teladan-teladan yang diberikan oleh Yesus. Berbeda, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ada kebenaran hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kamu. Nah, itu saya katakan dalam salinan Yunani itu dituliskan dan lihatlah teladan-teladan yang diberikan oleh Yesus. Nah, kalau kita mau melihat teladan apa yang diberikan oleh Yesus, kalau kita mau melihat hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang Yesus nyatakan, yang Yesus teladankan? Ya, harus kita juga punya pikiran mengenai teladan-teladan Tuhan. Punya perasaan bagaimana teladan-teladan itu mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita akan melihat dengan jelas teladan-teladan itu di dalam ayat 6 sampai yang ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu teladan pertama. Kedua, ayat ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, yang terakhir ayat 8 teladannya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita lihat ini teladan. Ini dikatakan, dan lihatlah teladan-teladan yang diberikan oleh Yesus. Teladan dari ayat yang ke-6. Jelas di situ katakan, meskipun dia Allah tetapi ya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebagai manusia, Yesus sadar. Dia berdiri, dia hidup, dia mempunyai perasaan sebagai manusia. Teladan betapa menyadari manusia itu sebenarnya seutuhnya. Kedua, dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Real, murni manusia, tanda petik manusia berdosa itu. Manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kekhawatiran itu. Dia kosongkan kealahannya. Dia ada dalam sebagai manusia. Bahkan dikatakan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan yang ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, ini teladan-teladan. Sebab itu jangan heran perikop daripada pasal 2 Filipi ini dikatakan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Itu teladan yang menjadi penyebab sampai kemudian Allah di firman-Nya berkata, nama di atas segala nama. Yesus Kristus itu Tuhan, nama di atas segala nama. Nah, saudara, ada peribahasa saya ingat sebelum ayah saya meninggal, berapa waktu kami duduk bersama, sarapan pagi, saya sama kakak saya. Ayah saya katakan, saya tidak tahu kalau dia mau meninggal bulan depan. Tapi dia katakan, kamu orang ingat, harimau
mati meninggalkan belangnya. Gajah mati meninggalkan gadingnya. Nah, kalau manusia mati, dia meninggalkan nama. Nama. Kulit harimau itu bernilai menjadi perburuan, begitu juga gading gajah. Tapi bagi manusia, nilainya adalah nama. Jadi kita tahu nama di atas segala nama itu nilai yang sebenarnya. Nama Yesus itu nilai yang sebenarnya, harga yang sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita maju terus dikatakan nama yang kita tinggalkan itu sama dengan teladan yang kita tinggalkan. Apa yang orang tua teladani? Saya yakin anak-anak itu pasti mengingat dan berusaha mau melakukan seperti teladan yang tinggalkan orang tuanya. Ya, jadi kita bisa mendapatkan satu kebenaran. Nama di atas segala nama berbicara mengenai teladan yang Yesus sudah tinggalkan. Teladan-teladan yang Yesus sudah tinggalkan. Lalu kemudian nama itu menjadi berharga, berarti, bernilai bagi kita orang percaya. Karena kalau kita lihat teladan apa yang terakhir ayat 8. Dan dalam keadaan manusia sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu teladan, dia rela mati ganti salah dosa saudara dan saya. Sebab itu kita tiap awal bulan selalu mengadakan menerima makan dan minum perjamuan kudus. Teladan kematian Yesus. Teladan jalan ampun atas salah dosa tersedia melalui kasih kemurahannya, melalui dia berikan nyawanya di atas kayu salib. Nama itu yang menyelamatkan. Nama di atas segala nama. Nah saudara, kalau kita lihat sekarang, tadi kita sudah lihat nama teladan. Nah di dalam dunia ini, kita ada dalam dunia yang beraneka ragam. Tapi kita juga tahu dalam dunia ini, dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, dikuasai oleh si jahat, iblis. Ya, dalam dunia ini. Kalau kita ingat di dalam Yohanes 8 ayat 44, dikatakan si jahat itu, ya, menguasai dunia sekarang ini. Yohanes 8 ayat 44 katakan, si jahat itu dituliskan dengan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah ini teladan yang ditinggalkan oleh iblis. Dikatakan bapa kita. Ya, iblislah yang menjadi bapa. Begitu manusia jatuh dalam dosa, teladan dosa itu mengikuti sejak dari Adam dan Hawa sampai hari ini. Teladan si jahat. Di sini dikatakan dia memberikan teladan apa? Melakukan keinginan, ia adalah pembunuh sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran. Ini teladan-teladannya. Teladan tidak hidup dalam kebenaran. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Karena ini teladan. Dusta, pembohong, membunuh, tidak ada kebenaran. Nah ini yang kita hadapi setiap hari saudara. Tapi hari ini, hari Minggu, awali bulan Agustus ini, kita mendapat berita, ada teladan yang Yesus berikan. Nah, untuk itu, maka muncullah firman, nama di atas segala nama. Teladan yang kita terima, firman Allah di dalam ayatnya yang ke-6 sampai 8. Teladan Yesus. Biarlah kita dibawa
kita berseru, dalam nama Yesus berdoa. Kita usir setan, dalam nama Yesus. Kita berdoa untuk kesembuhan, kita berdoa untuk masalah kita, dalam nama Yesus. Tapi ingat, teladannya itu yang akan menjawab segala doa kita. Teladan itu biarlah juga menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, merendahkan diri. Belajar merelakan diri. Belajar untuk taat. Sebagaimana Yesus taat kepada kehendak Bapa di sorga. Ketaatan kita kepada firman Allah membawa nama itu betul bernilai untuk segala keberadaan hidup saudara dan saya. Dan saya contohkan juga ada di sini dikatakan di dalam Kejadian pasal 11 ayat yang keempat. Bagaimana manusia mengawali perjalanan hidupnya sesudah generasi daripada Adam dan Hawa, Kain dan Habel itu. Nah sekarang Kejadian 11 ayat 4, Menara Babel. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Marilah kita mencari nama. Nama itu sudah menjadi populer, menjadi tujuan. Mereka bangun menara Babel mau mencapai sampai kepada ke langit, sampai kepada Tuhan. Ya. Tapi mereka mencari nama untuk diri sendiri, hati-hati saudara. Kehebatan sendiri. Ya, untuk dipuji diri, nama. Mari kita mencari nama. Tapi kita firman Allah hari ini, kita diberi nama dengan teladan, bukan untuk diri Yesus. Tapi ia memberikan hidupnya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jalan ampun, saudara dan saya diselamatkan, dilepaskan dari segala kuasa dosa itu. Nah kalau gitu kita lihat juga dalam Kejadian pasal 12. Ada Kejadian 11 mengenai menara Babel mencari nama sendiri. Nah dalam Kejadian 12, di dalam ayatnya yang ke-8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Perhatikan. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan. Dari dulu pun pada zaman Abraham, nama Tuhan itu sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang diperlukan, sesuatu yang betul-betul Abraham, dia sudah diberkati dengan perjanjian. Ya Allah katakan, ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dia tidak melupakan Tuhan. Saudara, setelah engkau diberkati, setelah engkau diselamatkan, setelah engkau diampuni salah dosamu, apa yang kau cari? Carilah seperti Abraham. Ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Karena nama ini nama di atas segala nama. Luar biasa. Kita mempunyai kebenaran ini melalui firman Tuhan ini. Nah saudara kita lihat. Di dalam Yohanes 17. Yohanes 17. Bagi kita yang hidup dalam kemurahan di akhir zaman ini. Bagi kita yang hidup di hari-hari yang terakhir ini. Yohanes 17 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan Yesus sendiri yang ini adalah doanya. Yesus berdoa untuk hal apa saudara? Yohanes 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu.
syukur, terima kasih. Dalam nama Yesus. Doa daripada Yesus, Bapa, pelihara mereka dalam namamu, nama Tuhan itu. Seperti Abraham, dia sebut, dia panggil karena dia tahu itu adalah jawaban. Itu adalah jaminan yang sebenarnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini ujung-ujungnya, nama di atas nama itu, teladan-teladan itu, yang kita ikuti, yang kita lakukan, pasti membawa sama seperti kita. Firman Allah katakan, ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bertemu dengan Tuhan, bersama-sama dengan Dia. Nama itu menjamin, nama di atas segala nama. Ini firman Allah luar biasa. Hari-hari ini mungkin ada banyak kesulitan, banyak pergumulan. Tapi pemeliharaan itu, doa Yesus sudah mohonkan, Tuhan, peliharalah. Aku akan tidak ada, tapi mereka masih ada dalam dunia. Saudara dan saya masih ada dalam dunia yang bukan Firdaus. Tapi kita tahu, Yesus berdoa, kita dipelihara dalam nama Tuhan itu. Puji Tuhan. Ya, inilah berbicara mengenai nama. Kalau saya mau berikan kesimpulan, Kolose 3, saudara lihat ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, apa saja yang kita, tindakan kita, ucapan kita, semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, lakukanlah itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, saya tertarik di ayat 17 kalimat pertama, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Ya, di dalam salinan Yunani ditulis, biarlah setiap komitmenmu, tekadmu, dan setiap janji-janjimu. Kalau bahasa Indonesia, setiap tindakan dan setiap perbuatan dan perkataan. Tapi lebih sungguh kalau dikatakan setiap komitmen. Jadi kita buat bukan asal kayak firman Allah, petinju yang tinjunya tidak kena sasaran. Harus dengan tekad komitmen, karena nama Tuhan, karena firman Tuhan, karena pekerjaan Tuhan. Setiap perbuatanmu, ya, setiap perkataanmu, setiap janjimu, itu dipertanggungjawabkan. Karena itu disebut dengan nama Tuhan, bukan kepada manusia. Yang kita bisa bohongi, bisa tipu, ya, bisa pura-pura. Tapi disebut dengan nama Tuhan. Tuhan tahu. Sadarlah. Engkau membawa nama Tuhan. Tuhan tahu. Segala tipu daya, segala hati kita sedang dalamnya. Tuhan tahu. Pura-pura kah? Ada maunya kah? Ujung-ujungnya apa? Tuhan tahu. Nah, sebab itu semua perbuatanmu, semua karena
Apa yang kau lakukan dengan komitmen yang kamu ucapkan, yang kamu janji dikatakan situ. Itu lebih melekat, lebih dekat, lebih percaya dalam nama Tuhan. Tuhanlah yang mengerjakan lebih daripada apa yang kita duga. Puji Tuhan. Kalau saya mau akhiri dalam Wahyu pasal 3, saudara. Wahyu pasal 3, ayatnya keempat dan 5. Tetapi di Sardis, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaian. Saya ulangi. Tapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Akhirnya, dalam kitab Wahyu, Tuhan memberikan kabar baik kepada 7 sidang keadaan gereja pada akhir zaman. Nah, sini kondisi jemaat di Sardis. Saya tertarik ayat 4 itu dikatakan apa? Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaian. Ada beberapa orang. Tidak semua jemaat, tidak semua orang percaya. Ada beberapa jemaat, ada beberapa orang percaya. Ini wahyu kondisi gereja akhir zaman. Tidak banyak. Ada beberapa, sedikit bahkan. Ya. Tidak semua yang berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Karena mereka mungkin komitmennya dipertanyakan, janjinya kepada Tuhan dipertanyakan. Awalnya, haleluya, 12 kali. Tapi begitulah, waktu berjalan, haleluya jadi 10, jadi 8, jadi 6. Akhirnya apa? Haleluya, saudara. Ini dikatakan beberapa. Jemaat Sardis, jemaat akhir zaman, gereja akhir zaman. Tapi marilah, punyailah, sebutlah, hiduplah, karena apa yang kita buat, kita ucapkan dalam nama Yesus. Itu komitmen, itu janji kita. Namamu tidak akan dihapuskan. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Teladan. Saya sangat tidak bisa melupakan selama 25 tahun menjadi pengerja di Ketapang ini, bersama-sama dalam pelayanan. Saya sangat tidak bisa melupakan seorang gembala senior yang saya cintai, almarhumah Om Hani, Tante Leni. Mereka meninggalkan teladan yang luar biasa. Saya belajar mengikuti teladannya. Dan saya mengalami nama di atas segala nama itu ya dan amin. Orang yang rendah hati. Orang yang penuh kesabaran. Mungkin dikatakan low profile. Dia marah pun tidak kelihatan. Dia bisa menahan diri. Inilah yang dikatakan teladan-teladan. Saya ada satu ayat, saya lupa, Paulus katakan, ikutilah teladanku. Teladan Paulus. Dan mereka yang sudah mengikut teladan kami, murid-murid rasul-rasul itu, mereka mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Ikutlah teladan Paulus, ikut teladan Yesus, ikutlah teladan yang baik dari pemimpin-pemimpin, dari hamba-hamba Tuhan Gembala, dari orang tua, dari sahabat, siapapun. Ikuti, belajarlah. Dan namamu aman. Dan aku juga akan meninggalkan nama yang baik itu. Inilah firman Allah.
memberkati kita, memimpin kita hari lewat hari. Dalam nama Yesus, kita mengalami betul nama itu nama di atas segala nama. Sebentar saudara akan diberkati dengan duduk dan makan dalam meja perjamuan Tuhan. Biarlah teladan Yesus sudah menyerahkan diri sampai nyawanya yang diberikan. Itu juga mulai menjadi bagian hidup. Merelakan hidup kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Merelakan kehidupan kita. Merendahkan diri. Tidak jahat balas dengan jahat. Tidak punya rasa tidak suka kepada orang lain. Tuhan memberkati. Siapkan. Biarlah perjamuan Tuhan, firman ini membawa kita menjadi sama seperti Yesus. Gereja yang siap bertemu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita berdoa saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur dan berterima kasih. Sebelum kami menjalani bulan Agustus lebih jauh yang Kau sudah beri. Tapi terima kasih Tuhan. Di minggu pertama ini Engkau berfirman. Menyiapkan umat Tuhan. Orang percaya di hari-hari yang terakhir ini. Untuk meneladani apa yang Engkau sudah firmankan. Teladan Yesus. Apa yang Yesus buat. Salib sekalipun. Tapi ada kebangkitan dari antara kematian itu. Terima kasih. Kuduskan, biarlah teladan Yesus. Teladan yang baik di mana kita ada. Di gereja, di rumah, di tempat kami bekerja. Teladan yang baik itu selalu menyertai. Selalu ada dalam hidup ini. Selalu terpancar. Dan mulai membawa orang melihat nama Yesus adalah yang menjadi jawaban segala-galanya. Berkati jemaat-Mu dengan doa mereka. Berkati dengan komitmen mereka. Berkati dengan janji mereka. Karena mereka menyebut dalam nama Yesus. Mereka berseru dalam nama Yesus. Hadirlah Tuhan. Nyatakanlah nama itu. Nama di atas segala nama. Sebentar kalau kami akan menerima perjamuan kudus. Layakkan kami. Kuduskan kami. Ampuni bahkan segala kelemahan. Salah dosa kami. Biar kami menjadi dipulihkan oleh firman Allah itu. Kami siap menerima kehadiran-Mu. Siap Engkau Tuhan menuntun, menyelamatkan kami dari hidup yang kami serahkan. Berkati roti dan anggur. Berkati setiap yang menerima perjamuan kudus. Menerima perjanjian Tuhan. Menerima Yesus ada bersekutu. Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Terima kasih. Berdoa dengan percaya. Terima firman-Mu. Terima perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tuhan, mari saudara saat ini kita mengangkatkan roti di atas tangan kanan kita. Biarlah kita diberkati dengan perjamuan kudus ini. Terimalah firman Tuhan dan sesudah itu kita akan makan dan minum dalam perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah, makanlah perjamuan kudus ini. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menerima kehadiran-Mu. Tubuh yang dipecahkan. Kami bagian anggota tubuh Kristus itu. Kuduskan kami. Muliakan nama-Mu. Bekerjalah dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan menerima minum dari cawan ini. Kita boleh angkat cawan di atas tangan kanan ini. Terimalah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur saat Engkau memberkati jemaat-Mu, gereja-Mu pada hari Minggu ini. Minggu yang pertama yang penuh dengan sukacita, penuh dengan syukur, penuh dengan pengharapan, penuh dengan doa dan penyerahan. Berkati Tuhan doa jemaat, berkati Tuhan perjamuan kudus ini, berkati Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Indah dari surga mulia, bintang aku diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu nama yang indah dari surga mulia, bintang aku diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Bintang aku diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang bersyukur. Nama Yesus indah, yang ku cinta. Haleluya, haleluya. Yesus yang indah, yang ku cinta. Haleluya,
Haleluya. Bersyukur Engkau adalah Allah yang mengerjakan, yang memulaikan ibadah dari awal sampai akhirnya, yang mendengarkan doa dan memberkati jemaat-Mu. Saat kami akan meninggalkan tempat kami masing-masing, saat kami akan mengakhiri ibadah perjamuan kudus ini, Tuhan, curahkan, turunkan berkat yang daripada Allah Bapa, damai dan sejahtera, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kemenangan pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, adalah bagi kita sungguh indah, ajaib, mulia dan besar. Kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh berkata, amin. Tuhan memberkati.